Oke teman-teman, ini ada satu jurnal untuk acuan ya. Jadi kita siapkan satu jurnal sebagai acuan ya. Jadi jurnal ini meneliti tentang eh, variasi fraksi volume ya teman-teman. Ini tahun 2018, penulisnya Khairul Iswan ya. Oke, ini beliau meneliti tentang analisis perbandingan kekuatan variasi fraksi volume komposit serat ijuk terhadap sifat mekanik komposit dengan materi resin polyester ya teman-teman. Jadi beliau ini meneliti tentang variasi fraksi volume ya. Kita lihat di sini untuk pengujian apa saja yang digunakan. Kita lihat di kata kunci ya. Jadi beliau ini melakukan pengujian menggunakan uji impact dan uji tarik ya teman-teman. Jadi kita bisa pilih ya pengujian salah satu ya. Untuk variasinya kita tetap menggunakan fraksi volume dan bahannya tetap kita menggunakan serat ijuk ya. Dan untuk materinya kita mengikuti sesuai jurnal ya teman-teman. Jadi untuk materinya kita mengikuti sesuai jurnal. Lalu apa saja yang bisa kita ubah di sini teman-teman? Coba kita lihat datanya ya. Jadi kita tidak asal masukkan jurnal ke kajian pustaka ya. Kita harus lihat dulu datanya. Oke, di sini datanya bagus teman-teman ya ini. Ini coba kita lihat. Nah, ini ada serat ijuk 0%, jadi ini matrik ya tanpa serat. Kemudian ini ada serat ijuk dengan fraksi volume 3% ya. Otomatis sisanya adalah matrik ya. Berarti kalau serat ijuknya 3%, matriknya adalah 97% ya. Nah, ini untuk fraksi volume 6% ya, serat ijuk kekuatannya bagus, ini lebih tinggi dari 3%, dan yang 9% juga lebih tinggi dari yang 6% ya. Ini bagus ini teman-teman ya. Ini memiliki kenaikan yang cukup signifikan, bagus. Ini bisa kita kembangkan lagi penelitian di jurnal ini. Jadi kita di sini hanya main di variasinya ya teman-teman, variasi fraksi volume ya. Kemudian bagaimana kita menentukan judulnya? Variasinya kita tinggal naikkan lagi saja ya. Misalkan 9, 12, 15 ya, dan 18 ya teman-teman. Kenapa kita naikkan lagi variasi fraksi volume seratnya? Karena untuk meningkatkan kekuatan dari variasi yang 0%, 3%, 6%, dan 9% seperti itu teman-teman. Jadi kita hanya menaikkan variasi fraksi volume seratnya saja teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Ini untuk uji impact ya teman-teman ya. Jadi kita pengujiannya hanya untuk uji impact ya. Oke, untuk metodologi penelitian atau tahapan pembuatan kita sisanya samakan saja dengan yang dilakukan oleh penulis jurnal ini. Oke teman-teman, kita tinggal masukkan ya ke lembar proposal. Jadi kita bagaimana untuk judulnya kita rubah saja ini ya. Tinggal dirubah sedikit lah. Misalkan di sini analis perbandingan kekuatan variasi fraksi volume serat komposit ya, serat ijuk dan seterusnya. Kita rubah seperti ini teman-teman ya. Analisis kekuatan impact ya, komposit serat ijuk. Jadi kita sama ya. Pengujiannya pengujian impact sama ya. Sama ini impact ya teman-teman dari sini nih. Nah, karena tadi kekuatan impact bagus ya, saya lihat. Kemudian untuk seratnya sama, ini serat ijuk ya, karena di sini harus serat ijuk juga teman-teman ya. Ini sebagai acuan, ini jurnal acuan. Ini proposal kita ya, serat ijuk. Matriknya juga sama epoksi ya, karena di jurnalnya epoksi juga. Nah, untuk variasinya kita main di fraksi volume sama ya, karena di sini juga main di variasi fraksi volume seperti itu teman. Nah, untuk pengaplikasian ini kita bisa menentukan untuk pengaplikasiannya untuk bumper mobil. Kenapa kita harus bumper mobil? Karena ini pengujiannya ya harus sinkron dengan pengaplikasiannya teman-teman ya. Karena apa hubungannya antara impact dengan bumper mobil? Karena di bumper mobil ini sering terjadi ya gaya tumbuk ya secara tiba-tiba gitu, seperti itu teman-teman. Uji bending juga bisa masuk untuk bumper ya.
Jadi kita harus sinkron antara pengujian dengan pengaplikasian seperti itu teman-teman ya. Jadi judulnya seperti ini teman-teman ya. Bisa teman-teman bacanya. Oke teman-teman, setelah itu kita buat daftar isi seperti biasa ya. Teman-teman udah paham. Oke, selanjutnya kita ya susun dari bab 1 ini untuk pendahuluan. Kita tinggal copy paste saja dari jurnal ya, dari sini teman-teman ya. Kita dari jurnal kita copy paste ke sini ya. Kemudian untuk standar bumper ya itu kita juga cantumkan di latar belakang ya teman-teman, seperti itu. Oke, untuk rumusan masalah, ini rumusan masalah yang kita lakukan di penelitian, jadi seperti ini ya. Jadi rumusan masalah itu diawali dengan kalimat bagaimana ya. Bagaimana pengaruh fraksi volume komposisi serat ijuk bermotif epoksi terhadap kekuatan impact. Kemudian untuk morfologinya juga ini sama ya teman-teman. Nah, ini batasan masalah itu jadi penelitian yang kita lakukan ya teman-teman. Jadi untuk proses pembuatan ini metode hand layup. Ini di jurnal juga harus hand layup ya teman-teman. Nah, untuk seratnya ini kita sama di jurnal serat ijuk sebagai pengisinya, penguatnya. Untuk materinya tetap epoksi, pengujiannya impact ya. Nah, ini untuk panjang serat ini kita ikut di jurnal juga sama ya. Nah, kita tinggal dirubah di fraksi volumenya saja teman-teman. Jadi ini nih. Ya, kita main di sini saja. Kalau di jurnal ya yang tadi di jurnal ini berapa persen nih teman-teman? Ini datanya. Nah, ini datanya bagus nih. Harus kita cari datanya seperti ini ya, naik terus. Kalau untuk fraksi volume ya. Ini serat ijuk 0%, 3%, 6%, 9%. Nah, kita di sini tinggal naikin variasinya saja. Jadi 9%, 12, 15, 18 seperti itu teman-teman. Harapannya untuk meningkatkan kekuatan dari penelitian jurnal sebelumnya ini ya, teman-teman. Kemudian ini untuk perbandingan kita menggunakan 1:3 katalis ya. Untuk perendaman ini 1 jam, ini sama seperti jurnal, kita ngikut. Pengujian SEM ini hanya sebagai pelengkap saja. Teman-teman bisa mikro, bisa makro. Ya, kemudian lanjut untuk tujuan penelitian. Ya, jadi tujuan penelitian ini kita awali dengan kalimat mengetahui ya, mengetahui sama ini. Jadi mengetahui pengaruh fraksi volume, serat ijuk dan seterusnya. Mengetahui morfologi spesimen uji impact. Kemudian untuk manfaat ini teman-teman bisa ikuti sendiri ya, bisa buat sendiri. Ini untuk sistematika. Oke, ini di bab 2 ya teman-teman ya. Ini jadi kita masukkan ke bab 2 jurnal yang pertama ini yang tadi ya. Nah, ini Iswan, Khairul Iswan dan kawan-kawan. Nah, ini kita susun di alinea pertama ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi ini acuan pertama kita teman-teman. Nah, untuk acuan jurnal berikutnya ini kita sesuaikan juga. Jadi ini masih berhubungan tentang pengaruh fraksi volume terhadap kekuatan bending dan impact. Nih ada impactnya. Tapi ini seratnya beda, gak apa-apa ya kita masukkan. Nah, ini dia menggunakan sama metodenya hand layup ya. Tapi variasinya 20, 30, 40% serat ya, ini besar dia. Tapi kekuatannya meningkat terhadap uji impact. Jadi kita cari jurnal yang datanya juga harus naik ya, datanya seperti tadi ya teman-teman. Yang alinea ketiga juga sama ini ya, sama. Jadi harus memiliki kenaikan yang bagus ya. Jadi misalkan seperti ini teman-teman ya, di data akhirnya ini juga sama. Karena kalau fraksi volume, fraksi kecil itu harus naik ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini secara garis besar saya jelaskan seperti itu. Mungkin teman-teman sudah paham lah. Oke, seperti biasa yang lainnya itu dasar teori ya teman-teman. Ini bisa copy dari jurnal teman-teman. Nah, ini. Oke, ini untuk resin epoksi khusus ya. Nah, ini kita menggunakan berarti nanti densitas 1,2 di perhitungan teman-teman ya. Ini penting, ini nanti ditanyakan di sidang proposal. Jadi ini kita bisa dapat dari jurnal atau buku. Nah, ini kita jelaskan juga tentang serat ijuk ya. Serat ijuk densitasnya ini. Ya, ini penting teman-teman ya. Atau kita bisa ngukur sendiri.
Oke, ini untuk pengujian uji impact seperti ini ya, bentuk nanti spesimen ketika kita sudah dibuat lembaran itu kita potong dengan ukuran seperti ini teman-teman. Oke, ini nanti bentuknya spesimen seperti ini ya. Skema uji impactnya nanti seperti ini. Ya, kemudian kita masukkan teori uji SEM juga. Nah, ini untuk persamaan yang kita gunakan, ini persamaan fraksi volume ya. Ini sumbernya dari Gibson ya, 1994 sudah saya jelaskan. Ini rumus yang kita gunakan pada saat mau pembuatan. Nah, kemudian untuk hipotesisnya ini berarti semakin besar fraksi volume serat hijau maka kekuatan impactnya akan meningkat. Ini hipotesis itu adalah perkiraan kita ya, nanti datanya kita naik apa turun, jadi kita harus diusahakan naik ya teman-teman, karena untuk fraksi kita kan kecil, 9, 12, 15, 18 itu harus naik datanya ya teman-teman, grafiknya harus naik seperti itu. Oke, kemudian untuk bab 3 ini ya, bisa teman-teman ikuti tahapannya. Ini tahapan yang kita lakukan saat penelitian. Oke, ini penjelasan di bab 3 ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini persamaan tadi yang sudah kita uraikan ya. Ini dari rumus Gibson tadi ya. Ini karena seratnya 9%, otomatis materinya 91% seperti itu. Ya. Untuk perhitungan ini sudah saya jelaskan di video yang sudah saya upload ya. Oke, ini untuk densitas serat ini jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk mengetahui masanya nanti ini. Ini untuk densitas resin dari jurnal, katalis juga dari jurnal. Oke teman-teman, ini untuk proses pembuatan spesimen ini kita menggunakan ASTM D5942 ya. Nanti spesimennya itu teman-teman bisa cari sendirilah bentuknya seperti apa. Ini untuk pengujian di Akademi TNI Angkatan Udara ya, uji impact, uji SEM-nya juga sama ini. Oke, mungkin cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.